Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita baca Al-Majlis Sadis wal Ishrun, majlis yang ke-26. Judulnya Fi Zammin I'jabi bid Dunya wal Ishtighali biha anil Akhirah, yaitu mengenai celaan terhadap al-i'jab bid dunya, yaitu terlalu kagum dengan dunia, wal ishtighali biha anil akhirah, dan menyibukkan diri dengan dunia dari beramal untuk akhirat. Jadi yang akan dibahas dalam majlis ini adalah celaan terhadap orang-orang yang terlalu mengagumi dunia, terlalu cinta kepada dunia, dan menyibukkan diri dengan dunia sehingga lupa beribadah, beramal saleh untuk kehidupan akhirat. Qala Syekh hafizahullah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah rabbul alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, salawat beserta salam disanjungkan ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan ke atas keluarga dan para sahabat beliau secara merata ajmain. Hakikatud dunya anha darun muaqqatatun, ya. Hakikat dunia ini bahwasanya dia merupakan negeri yang sementara. Muaqqatah artinya sementara. Laisat dara istiqrarin wa iqamatin, bukan negeri tempat diam dan negeri tempat menetap. Jadi hakikat dunia ini adalah negeri sementara, bukan negeri untuk menetap, dan bukan negeri tempat tinggal selama-lamanya. Wa innama hiya mahattah, sesungguhnya dia bagaikan satu terminal saja. Ya, orang di terminal bukan tempat yang menetap di situ, tapi tempat dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fa in ista'malaha al-insan, jika manusia mempergunakan dunia ini, wa asyghalaha bi ta'atillah, dan dia menyibukkan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sarat mazra'atan lil akhirah, maka dunia ini akan menjadi sawah ladangnya untuk kehidupan akhirat. Jadi jika manusia mempergunakan kehidupannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk taat dan patuh kepada setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan menjadi ladang pahala bagi dia yang akan berguna baginya di akhirat. Amma in syaghalathu bi syahawatiha wa malazzatiha, adapun jika dunia ini menyibukkannya dengan syahwatnya, syahwat yaitu kesenangan-kesenangan yang material, wa malazzatiha, dan kelezatan-kelezatan dunia, fa innahu yakhsar dunyahu akhiratahu, maka orang tersebut akan merugi dunia dan di akhiratnya. Jadi jika dunia ini menyibukkan seseorang dengan segala kenikmatan, dengan segala kelezatan yang terdapat di dunia ini, sehingga dia melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut akan merugi di dunia dan di akhirat. La dunya tadumu lahu, tidak dunia ini abadi untuknya, wal akhiratu lam yuqaddim laha syai'a, dan akhirat dia tidak mempersembahkan sesuatu untuknya. Jadi kalau orang terlalu menyibukkan diri dengan dunia, dengan segala kelezatan dan kenikmatan yang ada di dunia ini, maka dia akan merugi. Sebab dunia ini tidak abadi. Dunia ini akan sirna, dunia akan habis, akan fana, akan hancur. Dan di akhirat orang tersebut tidak memperoleh apapun karena dia tidak melakukan amal soleh di dunia. Fahaza kama qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, khasirat dunya wal akhirah, dia merugi di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itulah dia kerugian yang besar. Amal awal allazi syaghala dunyahu wa lam tashghalhu, adapun yang pertama allazi syaghala dunyahu, yang telah mempergunakan dunianya, wa lam tashghalhu, dan dunia tidak menyibukkannya, bal syaghalaha fima huwa yanfa'uhu indallahi subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menyibukkan dunia ini untuk sesuatu yang bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwal ladzi yarbahu dunyahu wa akhiratahu, maka orang inilah yang akan beruntung di dunia dan di akhiratnya. Orang yang menyibukkan dunianya dengan ibadah, dan dia tidak tersibukkan oleh dunia ini, dia tidak dilalaikan oleh dunia ini, dia menyibukkan dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, maka orang itulah yang dikatakan sebagai orang yang beruntung di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dan di akhiratnya. Yarbahu dunyahu li'annahu syagalaha bil khair. Dia beruntung di dunia
karena dia menyibukkan dunianya itu dengan kebaikan. Bayar bahu akhiratahu li'annahu qaddama laha amalan salihah. Dan dia beruntung di akhiratnya karena dia telah mempersembahkan untuk akhiratnya amal yang soleh. Jadi kalau kita mempergunakan dunia ini ya dengan ketaatan yang ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menggapai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Wallahu jalla wa ala fi katsir minal ayat yaqul. Dan Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat berfirman, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam banyak ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Surah Luqman ayat 33 ya. Nah, Subhanahu wa taala anil ightirari bid dunya. Allah Subhanahu wa taala melarang dari tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kalian tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Wa zalika li anna allazi yaghtarru biha yankhadi' wa yadhi'u alaihi waqtuhu. Karena orang yang terperdaya dengan dunia ini, dia sudah terkecoh, tertipu, dan hilanglah waktu yang berguna baginya. Wa yafutu alaihi umruhu, dan habislah umurnya, lewatlah umurnya. Wa huwa ya lahun wa la'ibun wa ghaflatun wa i'radun, sedangkan dia dalam keadaan bermain-main, bercanda ya, dalam kelalaian, dalam keadaan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la yakunu fi lahwin wa ghaflah ya, terkadang dia tidak dalam keadaan bermain-main, dalam kelalaian, bal huwa yashqa bil laili wan nahar lid dunya faqat, tetapi dia ya kesusahan pada siang dan malam hari hanya untuk dunia saja. Bijam'il mal, dengan mengumpulkan harta, wabi takdisi sarawat, dengan menumpuk kekayaan, au bisinaat, ataupun dengan memproduksi ini dan itu, kama hiya halu katsir minal kafaratil yaum, sebagaimana keadaan orang-orang kafir pada saat sekarang ini ya. Jadi Allah SWT melarang kita terperdaya dengan dunia ini. Jangan sampai kita terperdaya, jangan sampai kita terkecoh dengan ya, kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu Allah ingatkan dalam banyak ayat, janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ya, banyak orang tertipu dengan dunia ini dalam bentuk dia bermain, bercanda, lalai tadi, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang lain, orang yang dilalaikan oleh kehidupan dunia ini, orang yang terperdaya oleh kehidupan dunia ini adalah orang yang hanya, dia bukan main-main, tapi bekerja terus menerus ya, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Dia capek siang dan malam untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menumpuk-numpuk kekayaan, atau memproduksi berbagai jenis barang ini dan itu ya. Tetapi dia lupa untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat orang-orang kafir di banyak negara-negara kafir ya. Mereka buat ini, mereka buat itu ya. Mereka serius terus. Ya. Tapi apa yang mereka buat tersebut ya menyebabkan mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Summa madza? Kemudian setelah mereka bekerja keras memproduksi ini segala macam, apa yang terjadi? Mahyan natijah, apa hasilnya? Inna halu ghairihim. Mereka berbuat sesuatu untuk orang lain, karena mereka akan tinggalkan semuanya. Wahum at'abu anfusahum wa afnau madarikahum. Mereka membuat letih diri mereka, menghabiskan ya pengetahuan mereka. Fi syai'in la yabqa lahum, untuk sesuatu yang tidak abadi bagi mereka. Wa huwa la yabquna lahu, dan apa yang mereka buat itu tidak abadi untuknya. Nah, jadi orang yang terlalu sibuk berinovasi ini dan itu, kemudian mereka meninggalkan dunia ini, apa yang mereka buat tersebut tidak bermanfaat baginya di akhirat ya. Bukan berarti kita mengabaikan inovasi, penemuan, memproduksi hal-hal yang dibutuhkan, tidak. Kata Syekh selanjutnya, walaisa ma'na haza annal insana la yastafidu min manafi'id dunya wa sina'atiha. Bukan berarti seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari segala yang bermanfaat di dunia ini, dari segala ya kreasi, dari segala ya inovasi di dunia ini ya. Bukan berarti dihalangi manusia, tidak. Bal yastafidu minha,
Dia boleh memanfaatkan segala kreasi, segala penemuan, segala teknologi yang ditemukan oleh manusia di alam semesta ini, dia boleh pergunakan bi an yasta'ina biha ala ta'atillah, dengan mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah jalla wa ala ja'ala ad-dunya wa ma fiha li ibadihi al-mu'minin. Karena Allah jalla wa ala menjadikan dunia dan segala apa yang ada di dalamnya adalah untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi kita jangan sibuk dengan dunia ini, dengan bermain, bercanda, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan sibuk di dunia ini hanya dengan memproduksi berbagai macam kebutuhan, berbagai macam jenis barang, ya, menumpuk harta, menumpuk kekayaan, kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu. Ya, gunakan penemuan, inovasi, kreasi, ya, segala hasil-hasil produksi manusia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan dunia ini, ya, untuk dimanfaatkan oleh orang-orang beriman. Bukan berarti orang beriman tidak boleh, ya, memanfaatkan segala kebaikan yang ada di dunia ini. Tidak. Dunia ini Allah ciptakan untuk orang-orang beriman. Kata Allah SWT, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja ibadihi." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hambanya. "Wat thayyibati minar rizqi." Siapakah yang menghalalkan rezeki-rezeki yang baik. "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakanlah, rezeki yang baik itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus diberikan kepada mereka secara, ya, spesifik pada hari kiamat. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, Allah tundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dalam ayat yang lain, khalaqalakum ma fil ard. Allah telah ciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi. Orang mukmin dia harus memanfaatkan dunia ini. Jangan dia biarkan dunia ini untuk orang-orang kafir, ya, dikelola, dimanfaatkan, dipergunakan oleh orang kafir sebaik-baiknya sehingga mereka kaya raya. Orang mukmin dalam kehidupan miskin tidak boleh seperti itu. Orang mukmin seharusnya yang mengelola dunia ini, ya, memanfaatkan dunia ini, tetapi jangan lupa bahwa tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hasil, ya, kreasinya, ciptaannya, ya, produksinya dia pergunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, ya. Lakin laisa ma'nahu annaka tashtaghilu biha wa tansal akhirah. Tapi bukan berarti kamu sibuk dengan dunia dan kamu lupakan akhirat, tidak. Bal ma'nahu annaka tashtaghilu biha nawiyan al-isti'anata biha ala ta'atillah azza wa jalla. Tapi kamu sibuk dengan dunia dengan niat mempergunakan dunia tersebut untuk ketaatan terhadap Allah azza wa jalla. Fallazi yastakhdimu dunya, maka orang-orang yang pergunakan dunia, wa yushghilu dunya, dan juga menyibukkan dunia ini, bimasalihi dinihi wa dunyahu, dengan segala, ya, yang yang membawa kemaslahatan bagi agama dan dunianya. Haza huwa rabih. Inilah dia orang yang beruntung. Orang yang pergunakan dunia ini sebaik-baiknya untuk kemaslahatan agama dan dunia dia, maka itulah orang yang beruntung. Walazi tushghiluhu dunya, sedangkan orang-orang yang disibukkan oleh dunia, wa takunu hammahu, dan dunia menjadi cita-citanya yang paling tinggi, fahaza kama qala Allah azza jalla, maka orang ini sebagaimana Allah firmankan, wa farihu bil hayatid dunya, mereka bersukacita dengan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan tidak adalah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat kecuali kesenangan belaka. Ya, gunakan dunia ini untuk kebaikan agama dan kebaikan dunia kita. Orang yang mempergunakan dunia untuk kebaikan agamanya, ya, maka dialah orang yang beruntung. Tapi orang yang diperalat oleh dunia ini sehingga dia, ya, melalaikan agamanya, mengabaikan agamanya, itulah orang-orang yang merugi dalam kehidupannya di dunia ini. Fahaza huwal farqu baina man yastafidu minad dunya wa man yakhsar. Inilah perbedaan antara orang yang mengambil faidah dari dunia ini dengan orang yang merugi. Ya, di dunia ini ada orang yang mengambil manfaat dari dunia untuk kebaikan agamanya dan kebaikan dunianya, itulah orang yang beruntung. Tapi ada juga orang yang diperalat oleh dunia ini, semua yang dikerjakan hanya untuk kenikmatan dan kesenangan duniawi, itulah orang yang merugi.
Fad-dunya la tuzammu li zatiha. Dunia itu tidak dicela karena zatnya. Wa innama yuzammu tasarrufu ibni adam fiha. Wa innama yuzammu tasarrufu ibni adam fiha. Yang dicela adalah perbuatan anak manusia di dunia ini. Dunia tidak dicela karena zatnya, ya. Tapi yang dicela adalah perbuatan anak manusia di dunia ini. Fa mahallu dzam wal madhu huwa tasarruful insan. Maka tempat celaan dan pujian itu adalah perbuatan manusia. Amat dunia fa innaha mawaddun musakhkhara. Adapun dunia dia adalah materi yang bisa dipergunakan, ya, sesuatu yang bisa digunakan. Yastamiluhal insanu fil khair wa yastamiluha fil syarr. Orang bisa mempergunakannya untuk kebaikan dan orang bisa mempergunakannya untuk keburukan. Ya, jadi dunia ini, ya, kalau ada celaan terhadap dunia dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, bukan berarti yang dicela adalah zat dunia, tidak. Yang dicela adalah perbuatan manusia di dunia ini. Kalau orang pergunakan dunia untuk, ya, amal soleh, untuk kebaikan agama dan dunianya, maka itu pujian. Tapi kalau orang pergunakan dunia itu keburukan, untuk dosa, ya, maka celaan. Yang dicela apa? Dunianya apa? Perbuatan manusianya. Perbuatan manusianya, bukan dunia, ya. Kemudian Syekh memberikan sebuah permisalan. As-silahu masalan. Senjata umpamanya pisau, pistol, bedil dan sebagainya, ya. Yastamiluhul mu'minu bil jihadi fi sabilillah. Orang mukmin mempergunakannya untuk jihad di jalan Allah SWT. Ketika terjadi perang dengan musuh, kita menggunakan senjata untuk berjihad di jalan Allah SWT, untuk menumpas musuh, menghabisi musuh, ya. Wa i'la'i kalimatillah, dan untuk meninggikan agama Allah SWT. Wa kasril aduwi fil ardi, untuk menghancurkan musuh di bumi. Wa yasta'miluhul kafiru litasalluti 'alan nas, dan orang kafir menggunakannya untuk, ya, menumpas manusia di muka bumi ini, untuk menguasai manusia di muka bumi ini, ya. Wal udwani wa zulmi, untuk menyerang, berbuat zalim. Wal bagi, untuk berbuat, ya, semena-mena. Wa huwa silahun wahidun, sedangkan senjatanya satu. Lakinnal ibrata bil isti'mal, tapi yang menjadi penilaian adalah penggunaannya. Kadzalika baqiyatu umurid dunya, demikian pula, ya, urusan-urusan dunia yang lain. Fallazi yuzammu wa yumdahu huwa tasarrufu hadzal insan. Yang dicela dan yang dipuji adalah perbuatan manusia. Dunia itu seperti senjata. Pisau, pedang, ya, senapan, pistol misalnya, bom misalnya, ya. Ya. Kalau kita menggunakan untuk jihad ya Allah SWT, menumpas musuh-musuh yang menyerang negeri kaum muslimin, ya, berperang untuk menegakkan kalimat Allah SWT, menegakkan agama Allah SWT, untuk menolak serangan musuh, maka senjata tersebut dipuji karena digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau senjata tersebut digunakan untuk membunuh, ya, memusnahkan manusia, untuk menjajah negeri orang, untuk berbuat semena-mena, untuk merampas kekayaannya, untuk menumpas orang-orang yang tidak bersalah, maka senjata tersebut salah. Jadi apakah yang dicela itu senjatanya atau perbuatan manusianya? Yang dicela adalah perbuatan manusianya. Senjatanya kalau digunakan untuk kebaikan maka dia baik, kalau digunakan untuk keburukan maka dia adalah buruk, ya. Jadi yang dicela adalah perbuatan manusia, bukan alatnya, ya. Wal jannatu tubna bizikri, dan surga itu, ya, dibangun dengan zikir. Bitasbih, dengan tasbih, wa tahlil, dengan tahlil, wa takbir, dengan takbir, dengan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz-lafaz zikir yang disyariatkan, ya, dengan membaca Al-Quran dan sebagainya, dengan tasbih, dengan mengucapkan subhanallah, wa tahlil, dengan mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa tughrasu ashjaruha bizikri, dan pohon-pohonnya ditanam dengan zikir. Semakin banyak seorang berzikir, maka semakin banyak pohon yang ditanam untuknya di dalam surga. Fahaza yadullu ala anna hazihi dunya mazra'atun lil akhirah. Maka ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah sawah ladang untuk pahala di akhirat. Kama yaqulu ahlul ilm, sebagaimana para ulama mengatakan, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang untuk akhirat. Wa ba'dhum yaqulu, dan sebagian mereka berkata, ad-dunya matiyatun lil akhirah. Dunia itu adalah kendaraan menuju akhirat. Jadi ada, ya, kalangan ulama yang mengatakan ad-dunya mazra'atun lil akhirah, dunia itu adalah sawah untuk akhirat. Ada yang mengatakan ad-dunya matiyatun lil akhirah, dunia itu adalah kendaraan menuju akhirat. Wal kalamu sahih, dan ucapan ini benar. Hiya mazra'ah, dunia ini adalah
sawah ladang. Wahya matiyah, dan dia adalah kendaraan. Faminan nasi man yazra'u syauq wal asya'ad darrah wal hanzal. Di antara manusia ada yang menanam duri, ya, ada yang menanam benda-benda yang atau tanaman-tanaman yang membahayakan, wal hanzal, tanaman-tanaman yang pahit. Wa minan nas man yazra'u thamarati tayyibah. Di antara manusia ada yang menanam buah-buahan yang bagus, wa nabatati tayyibah, tumbuhan-tumbuhan yang bagus, allati tanfa'uhu wa tanfa'u ghairahu, yang bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi orang lain. Haza yazra'u an-nakhla. Ini menanam kurma. Allazi ja'alallahu fihi al-ghisa' wal quta wat tayyiba. Yang dengan kurma tersebut Allah jadikan sebagai makanan dan makanan pokok yang baik. Yanfa'uhu wa yanfa'u ghairuhu, yang bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi orang lain. Wa haza yazra'ul mukhaddirat. Sedangkan yang ini menanam al-mukhaddirat seperti ganja, opium dan sebagainya. Allati tudammiruhu tudammirul alam, yang bisa menghancurkannya dan menghancurkan alam semesta. Fal farqu huwa tasarruful insan wa isti'malul insan. Jadi perbedaannya adalah pada perbuatan dan penggunaan manusia. Surga itu, kata Syekh, dibangun dengan amal saleh. Ya, dibangun dengan amal saleh. Kedudukan seseorang di surga dibangun dengan amal salehnya, dengan berzikir, dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, dengan membantu orang lain, dengan menahan diri dari melakukan pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, salat sunnah, puasa sunnah, umrah sunnah, ibadah haji sunnah, dengan memperbanyak sedekah, dengan mempunyai infak, dengan bermurah hati, membantu, mengeluarkan harta benda dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Dunia ini adalah bagaikan sawah ladang untuk akhirat. Sebagaimana ulama mengatakan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang, kebun untuk akhirat. Ada ulama mengatakan ad-dunya matiyatun lil akhirah. Dunia ini adalah kendaraan untuk akhirat. Di dunia, lihat sawahnya. Ya, lihat sawah. Ada sawah, ya. Di situ ada orang yang menanam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Dia nanam padi, dia nanam jagung, dia nanam gandum, dia nanam kurma, dia nanam anggur, dia menanam jeruk misalnya, dan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang banyak. Hasil yang dia keluarkan dari sawahnya tersebut luar biasa manfaatnya bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi banyak orang, bagi masyarakat, bagi umatnya, bagi manusia. Tapi ada juga orang yang di sawahnya apa yang dia tanam? Dia tanam pohon-pohon yang merugikan. Dia tanam pohon-pohon yang membahayakan. Dia nanam ganja, dia nanam misalnya opium, dia menanam buah-buahan yang pahit rasanya, yang tidak berguna, yang tidak berguna, bermanfaat bagi manusia. Sama-sama sawah, tapi hasil yang dikeluarkan berbeda. Demikian pula dunia ini. Di dunia ada orang yang beribadah kepada Allah Taala, lalu dia memperoleh pahala dari ibadah tersebut. Ada juga orang yang berbuat dosa sehingga dia memperoleh dosa, kerugian dari apa yang dia lakukan di dunia. Begitu juga misalnya dikatakan bahwa dunia ini adalah kendaraan menuju akhirat. Kendaraan menuju akhirat. Ada orang punya kendaraan, lalu kendaraannya digunakan untuk yang baik, untuk belajar agama, untuk mengantarkannya pergi ke majlis-majlis ilmu, untuk mengantarkannya mencari rezeki dan sebagainya. Itu bermanfaat baik bagi dia. Ada juga orang yang punya kendaraan tapi kendaraannya digunakan untuk tempat-tempat maksiat, tempat judi, tempat prostitusi dan sebagainya, sehingga menjadi keburukan bagi dia. Jadi alatnya satu, penggunaannya berbeda-beda. Dan keberuntungan, kerugian ditentukan dengan apakah alat tersebut digunakan untuk kebaikan ataupun untuk dosa. Fal muslimul muwaffaqu huwa allazi yastaghillu dunyahu li akhiratihi. Muslim yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah SWT adalah muslim yang mempergunakan dunianya ini untuk kebaikan akhiratnya. Wasyaqih huwa allazi tastaghilluhu dunyahu. Sedangkan yang celaka adalah orang-orang yang disibukkan oleh dunianya atau dieksploitasi oleh dunianya, wa yusbihu khadiman laha, dan dia menjadi pelayan untuk dunianya. Wa fin nihaya imma an tazhaba wa tatrukahu
pada akhirnya dunia itu bisa pergi dan meninggalkannya. Wa imma an yazhaba huwa wa yatrukaha, atau dia yang pergi dan meninggalkan dunia. Wa yakunu lahu asyauqu wa li ghairihi thamar, dan apa yang dia lakukan itu menjadi duri baginya, menjadi kerugian, sementara bisa menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain. Orang muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT adalah orang yang bisa mempergunakan dunia ini untuk kebaikan akhiratnya. Sementara orang yang celaka adalah orang yang diperalat oleh dunia ini, sehingga dia menjadi pelayan dunia ini, menjadi orang yang sibuk dengan dunia ini, ya. Lalu dunia ini akan pergi meninggalkannya, ataupun dia yang pergi meninggalkan akhirat. Lalu apa yang dia kumpulkan dari dunia ini berupa harta benda dikuasai oleh orang lain, oleh anaknya misalnya. Lalu anaknya, ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, lalu harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya kemudian bermanfaat bagi anaknya. Sementara orang tuanya yang sudah capek-capek berlatih mengumpulkan harta yang tidak dia pergunakan untuk kebaikan, dia mendapatkan dosa dari harta tersebut, sementara orang lain mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Jangan sampai kita seperti itu. Fayajibu 'alal muslimil aqili al-basiri an yatafakkara fi umuri dunya. Seorang muslim yang berakal, yang memiliki akal pikiran, dia harus merenungkan kehidupan dunianya ini. Wala yakunu kal bahimah, jangan dia seperti binatang, allati la tadri ma za yuradu biha, yang dia tidak menyadari, tidak mengetahui apa yang diinginkan darinya. Bal innal bahimah ahsanu halan minal insan, bahkan terkadang hewan lebih baik dari manusia. Li'anal bahimah la yahsulu minha dararun ala ahadin, karena binatang itu dia tidak menimbulkan bahaya bagi siapapun, illa iza azaha wa dayaqaha, kecuali kalau dia mengganggu dan menyakitinya, ya. Wal bahimatu aidan laisa 'alaiha hisab wa laisa laha jannatun wa nar, dan binatang juga tidak ada atasnya hisab, tidak ada surga dan neraka baginya. Khuliqat li hazid dunya, dia diciptakan untuk dunia ini. Wa hiya min masalihid dunya, dan dia termasuk kemaslahatan bagi kehidupan di dunia ini. Yarkabuhal insan wa yahmilu 'alaiha, manusia menungganginya, manusia membawa barang di atas punggungnya. Wa ya'kulu min lahmiha wa yashrabu min labaniha, dia makan dagingnya, dia minum susunya. Wa yalbas min sufiha wa wariha, dia pakai bulunya, baik bulu onta maupun bulu domba, ya. Wa hiya makhluqatun lil insan, maka hewan tersebut diciptakan bagi manusia. Walaysa 'alaiha taklif, dia tidak punya taklif. Fal insanu huwa allazi khuliqa lahu hazil asya, manusia dialah makhluk yang apa yang ada di alam semesta ini diciptakan untuknya. Fa alaihi an yuhsina tasarruf, maka dia harus pandai mengelolanya. Wa yuhsinul isti'mal, dan dia harus pandai mempergunakannya. Hatta takuna hazil asya' nafi'atan lahu fil hadir wal mustaqbal, sehingga hal-hal ini bermanfaat baginya sekarang maupun di masa yang akan datang. Seorang yang beragama Islam, muslim, memiliki akal yang waras, pikiran yang mendalam, dia harus renungkan kehidupan di dunia ini. Dunia ini sementara, tidak selama-lamanya. Berapa umur rata-rata umat Islam? 60 tahun, 70 tahun. Oleh sebab itu, dia harus beramal sebaik-baiknya dalam kehidupan yang singkat ini. Dia balik umurnya, misalnya umur 15 tahun, atau kalau perempuan mungkin lebih muda dari itu, 13 tahun misalnya, atau 12 tahun. Sejak dia balik, laki-laki dan perempuan, sampai dia meninggal dunia, itulah dia masa untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan disalahgunakan waktu yang singkat tersebut, tidak lama, ya kan? Dan ketika sudah tua, orang tidak maksimal lagi beribadah kepada Allah SWT, tenaganya sudah lemah, kesehatannya juga memburuk misalnya, berkurang, ya, sehingga dia tidak bisa beribadah sebaik-baiknya. Makanya dia pergunakan waktu yang ada, terutama ketika dia masih muda, dia pergunakan waktu tersebut sebaik-baiknya, ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan iktanim khamsan qabla khams, pergunakan 5 kesempatan sebelum mendatang 5 keadaan yang lain, ya. Kehidupan sebelum kematian, masa muda sebelum masa tua, masa kaya sebelum datang masa kefakiran, masa sehat sebelum datang masa sakit, masa kosong sebelum datang waktu kesibukan. Pergunakan, ya. Kalau sudah mati, nggak ada lagi yang bisa beribadah, ya. Maka pergunakan kehidupan dunia ini. Jangan kita di dunia ini seperti binatang, seperti kambing, sapi, ayam, domba, ya. Dia tidak tahu apa tujuan diciptakannya. Dia hidup untuk makan, minum, berkembang biak, udah itu aja, ya. Bahkan terkadang hewan lebih baik keadaannya dari manusia, karena manusia tidak
membahayakan siapapun kecuali kalau kita ganggu, kecuali kalau kita sakit dia baru membalas. Tapi kalau dibiarkan dia tidak akan mengganggu, ya. Dan hewan dia tidak ada hisapnya, tidak ada surga dan neraka bagi hewan, ya. Memang dia diciptakan untuk dunia ini, untuk kemaslahatan manusia. Manusia bisa menyembelihnya lalu memakannya, bisa ngambil susunya untuk diminum, lalu ditungganginya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Itulah fungsi hewan, ya. Dia tidak untuk beribadah, diciptakan oleh Allah SWT, ya. Tapi manusia yang hidup di dunia ini dia cuma makan, minum, ya, kerja, kemudian bersenang-senang, ya. Maka dia tidak ubahnya seperti al-bahimah, seperti binatang, ya. Padahal bukan itu tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dia nyari harta adalah supaya harta tersebut untuk, ya, mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diperoleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang harus, ya, pandai memanfaatkan dunia ini. Jangan sampai dunia ini menipunya. Jangan sampai dunia ini melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita lihat, ya, banyak kaum muslimin yang sudah tua, ya, nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, nggak puasa, nggak bisa ngaji, ya. Hidupnya kayak apa, ya? Hidupnya kayak apa? Apakah tidak dia punya kekhawatiran terhadap kehidupannya di alam kubur, kehidupannya di akhirat nanti? Ya, jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Pergunakan dunia yang singkat ini untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.